hari ini saya akan menyampaikan khotbah pengajaran tentang akhir zaman dengan judul Perang Israel, What's Next? Apa yang akan terjadi kemudian? Saudara-saudara, peperangan di Israel melawan Hamas sudah berlangsung hampir 1 bulan. Dan Hamas adalah militan Palestina yang menguasai daerah Gaza. Sebetulnya partai yang berkuasa di Palestina pada masa kini bukan Hamas, tapi saingannya yaitu Fatah. Fatah lebih banyak menguasai West Bank, daerah tepi barat. Kalau saudara lihat peta di depan, maka yang merah itu Gaza Strip dan West Bank itu adalah daerah otonomi khusus yang berada di wilayah Israel. Sehingga kemana-mana selalu ada checkpoint yang ada di situ. Saudara-saudara, dan peperangan itu terus berlangsung menimbulkan korban yang begitu banyak. Kalau saudara tanya, saya bela Israel atau Palestina? Jawaban saya bela perdamaian dunia. Karena peperangan bagaimanapun juga merugikan semua pihak yang bertikai. Kita berdoa supaya Tuhan masih memberikan kemurahan hati dan kedua belah pihak bisa menguasai diri dan tidak dicampuri lagi dengan negara-negara lain yang terus memanas-manasi, mengompori, bahkan ikut berperang. Tetapi pertanyaannya adalah, bisakah perang Israel versus Hamas ini memicu perang dunia ketiga? Itu bisa terjadi kalau Amerika dan sekutunya Barat menopang Israel, sedangkan yang lain seperti Iran, Turki, Rusia itu lebih banyak membela Palestina. Dan saya mau tegaskan bahwa ini adalah perebutan wilayah, bukan perang agama. Karena orang Yahudi itu yang Kristen minoritas, saudara. Jangan dipikir orang Israel itu orang Kristen. Justru orang Yahudi itu yang membunuh Yesus. Sedikit sekali orang-orang Kristen secara persentase yang ada di Israel karena kebanyakan agamanya Yahudi atau Yudaisme, dan tentara Israel IDF itu juga banyak orang-orang Arab yang beragama Islam yang masuk di dalamnya. Berarti ini sebetulnya adalah perebutan wilayah, bukan perang agama. Nah, kalau kita lihat sejarah secara singkat, Khalifah Islam dari Arab itu menguasai daerah Palestina sejak abad ke-7 Masehi. Mereka mendirikan masjid yang terkenal, Dome of the Rock, dan juga Al-Aqsa. Nah, kemudian hari pada waktu orang-orang Yahudi datang, terutama setelah Perang Dunia Pertama dan setelah Perang Dunia Kedua, mereka dianggap penjajah dari Eropa. Saudara tahu, Perang Dunia Pertama berakhir dan kemudian ada mandat daripada Balfour dari Inggris yang kemudian menyetujui ada tanah di mana orang-orang Yahudi bisa tinggal di Palestina. Dan terutama dipicu oleh Perang Dunia Kedua, karena pada Perang Dunia itu Hitler, Nazi, membantai lebih kurang 6 juta orang Yahudi yang ada di Eropa dan di berbagai negara. Ini peristiwa Holocaust yang sangat menyeramkan. Saya pernah berada di kota Auschwitz di Polandia, melihat kamar-kamar gas, kamp konsentrasi Hitler, sangat ngeri karena di sana saja hampir 1 juta orang Yahudi dibantai. Sehingga mereka berpikir tidak ada tanah yang aman di negara manapun selain kami pulang pada tanah perjanjian yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham. Masalahnya karena orang Palestina sudah ada atau orang Arab sudah ada di Palestina sejak abad ke-7 Masehi, kedatangan mereka pada abad ke-20 itu dianggap sebagai agresi, sebagai penjajah. Mereka dianggap dari Eropa, ada yang bilang dari Austria dan sebagainya. Tapi orang Israel berpikir lain. Mereka bilang kembalinya mereka ke Palestina adalah coming home. Kembali ke rumah, datang lagi ke rumah. Karena mereka percaya bahwa inilah tanah perjanjian, the promised land yang Tuhan pernah berikan kepada Abraham 2000 tahun sebelum Masehi. Kira-kira 4000 tahun yang lalu.
Dan ini disebut sebagai tanah Kanaan. Kejadian 17 ayat 8 berkata, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi dua pandangan ini kalau tidak pernah ketemu, perang gak akan pernah selesai. Karena orang Arab di Palestina berpikir mereka datang duluan abad ke-7. Sedangkan orang-orang Israel balik lagi pada abad 20. Tapi orang Israel berkata enggak, kami memang terpencar ke seluruh bangsa. Tetapi sebetulnya tanah ini sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kami 4.000 tahun yang lampau atau tahun 2000 sebelum Masehi. Bahkan Daud di kemudian hari menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun lebih kurang 1000 Masehi atau kira-kira 3000 tahun yang lampau. Nah, beberapa berkata bahwa Israel sekarang beda dengan Israel yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi mereka berkata, kami tentu bangsa yang sama karena 3 kesamaan ini. Pertama, kesamaan bahasa, kedua, kesamaan budaya, dan yang ketiga, kesamaan agama. Bahasanya apa? Bahasa Ibrani, dari dulu sampai sekarang juga sama. Budayanya gimana? Budaya Yahudi, dari dulu sampai sekarang juga sama. Lalu kemudian satu lagi, agama. Agamanya dulu Yudaisme, sekarang juga Yudaisme. Apa yang membedakan kita dari 12 suku Israel yang dicatat di dalam Alkitab? Nah, inilah inti konflik itu karena perbedaan pandangan. Di Indonesia lebih banyak orang menganggap Israel adalah agresor, penjajah yang menduduki tanah yang semula dikuasai bangsa Arab di Palestina. Tetapi kembali orang Israel bilang enggak, ini diberikan kepada Abraham ribuan tahun yang lalu. Datanya mana? Ada di Alkitab. Masalahnya banyak orang di Persatuan Bangsa-Bangsa tidak menerima dokumen Alkitab sebagai firman Tuhan dan tidak percaya bahwa Israel yang sekarang ini punya keterkaitan dengan Israel pada masa yang lampau. 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang konflik Hamas versus Israel dan masa depan dunia di GBI Tasikmalaya. Minggu yang lalu ibadah online jam 6, saya khotbah juga topik yang sama di GBI Bethel Bandung. Jadi kalau saudara ingin melihat sejarahnya lebih lengkap, saudara tinggal klik YouTube, cari judul itu, konflik Hamas versus Israel. Yang sekarang ini sudah ditonton ratusan ribu orang, saudara sekalian. Ya, sudah lebih dari 500 juta orang yang lihat khotbah tersebut, padahal baru minggu lalu dan minggu sebelumnya. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan. Daerah yang diperebutkan adalah Palestina. Nama Palestina itu mirip dengan suku yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu suku Filistin. Sehingga seringkali muncul pertanyaan, apakah Palestina itu adalah Filistin? Jawabannya tidak sama, sangat berbeda. Filistin artinya adalah sea people, orang laut. Mereka sudah ada pada waktu Abraham tiba di Kanaan. Lihat Kejadian 21 ayat 34 berkata demikian. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang Israel di negeri orang Filistin. Jadi waktu Abraham sampai ke Kanaan ternyata orang Filistin sudah duluan ada. Raja yang dicatat pada zaman Abraham namanya Abimelek. Bahkan kemudian ratusan tahun setelah itu pada zaman hakim-hakim, Simson itu berperang melawan Raja Filistin. Jadi orang Filistin sudah ada terlebih dahulu sebelum Abraham. Mereka berasal dari Kaftor, sehingga disebut orang Kaftorim. Saya baca ayatnya supaya saudara yakin. Kejadian 10 ayat 14. Orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Jadi orang Filistin itu nenek moyangnya adalah orang Kaftorim yang berasal dari Kaftor. Letaknya di sekitar Laut Aegea di Eropa Selatan, dan para ahli kemudian meyakini bahwa ini adalah pulau Kreta yang sekarang ini
masuk negara Yunani. Jadi Filistin itu orang Eropa, bukan orang Arab, saudara. Mereka adalah orang yang menyembah dewa Dagon, yaitu dewa ikan. Kalau saudara lihat gambar di depan ini adalah relief yang ditemukan di Thebes, Luxor di Mesir. Dan ini adalah gambaran dari bangsa Peleset atau Filistin. Ini hasil penggalian arkeologi. Kemudian dewa yang mereka sembah, lihat itu atasnya itu seperti ikan. Karena memang mereka adalah penyembah dewa ikan. Dan ini sangat wajar karena mereka adalah bangsa yang berasal dari laut. Nah saudara-saudara, mereka kemudian memunahkan suku Awi penduduk asli Kanaan yang tinggal dekat Gaza. Jadi sebelum Filistin datang, karena mereka bukan penduduk asli, Kanaan ini sudah ada penduduk aslinya. Berarti lebih tua daripada zaman Abraham. Saya bacakan ayatnya. Ini jarang baca ayat seperti ini saudara. Tapi supaya saudara tahu. Ulangan 2 ayat 23. Sebetulnya kalau pertikaian dunia semuanya mau lihat ke Alkitab. Orang akan menemukan titik temu pandangan yang sama. Masalahnya mereka nggak mau terima bahwa Alkitab adalah dokumen terpercaya yang Allah sendiri ilhamkan melalui Roh Kudus. Dikatakan demikian, juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor. Lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Jelas asalnya yang tinggal adalah suku Awi. Didatangi orang Kaftor membinasakan orang Awi dan menduduki daerah itu dekat Gaza. Dan orang Kaftor inilah yang kemudian menurunkan bangsa yang disebut sebagai Filistin. Ini Alkitab kita lengkap benar saudara sekalian. Data-datanya luar biasa. Masalahnya saudara suka baca atau tidak, begitu ya. Nah kemudian hari kita juga melihat mereka adalah bangsa Filistin ini pernah menguasai Mesir. Tapi kemudian bangsa Filistin di dalam perkembangan zamannya punah di zaman kerajaan Asyur yang disusul oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh seorang raja terkenal yang bernama Nebukadnezar. Yehezkiel 25 ayat 16 kita baca. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan mengacungkan tanganku dan melawan orang Filistin dan melenyapkan orang apa? Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Makanya Filistin berkaitan dengan Kaftor, Kaftorim yang berasal dari Kreta, daerah di Eropa yang sekarang ini masuk di dalam wilayah negara Yunani. Jadi jelas saja orang Palestina tidak ada kaitan dengan Filistin. Gampangnya sekarang pertanyaannya gini, apakah orang Palestina yang tinggal di Timur Tengah itu adalah keturunan Goliat? Jawabannya bukan, saudara-saudara. Mereka bukan keturunan Goliat. Saya pernah tanyakan ini kepada guide pemandu kami ketika kita berada di Bethlehem. Bethlehem itu Israel tapi otorita daripada Palestina. Ini agak susah menggambarkannya ya. Tapi barangkali walaupun tidak terlalu mirip, ini negara Indonesia. Lalu ada daerah khusus istimewa Yogyakarta. Kira-kira seperti itu. Tapi masih masuk di dalam wilayah pemerintahan yang sama. Mungkin itu sedikit gambaran walaupun mungkin tidak terlalu lengkap. Nah saudara-saudara, jadi saya tanya kepada guide-nya, orang yang tinggal di Palestina, saya tanya sambil bergurau sebetulnya, Anda ini orang Palestina ya? Iya. Jadi Anda keturunan Goliat bukan? Wah bukan, kami orang Arab kok katanya. Keturunan kami ini keturunan orang-orang Arab begitu. Nah saudara sekalian, cikal bakal orang Palestina kini adalah bangsa Arab. Semula ini adalah bangsa nomaden yang berada di padang pasir. Mereka berpindah-pindah tempat. Dewa kunonya adalah dewa bulan. Seperti saudara lihat di dalam gambar tersebut. Nah pada tahun 135 Masehi ada seorang kaisar Roma yang bernama Hadrian mengganti nama Israel atau Yudea pada zaman dulu menjadi Syria Palestina. Dan mulai sejak tahun 135 istilah Palestina baru muncul.
Dulu orang mengenalnya sebagai Israel, Yudea, atau bahkan yang lebih awal namanya adalah Kanaan. Bahkan kota Yerusalem diganti namanya menjadi Aelia Capitolina. Saudara perlu tahu bahwa Hadrian ini salah satu kaisar yang dianggap cukup baik dalam menjalankan pemerintahan di Roma. Baik versi Roma ya. Karena dia cukup perhatian kepada rakyatnya dan mengembangkan Roma menjadi lebih besar. Tetapi mereka atau kaisar ini sangat nggak cocok sama orang Yahudi. Dia ingin mengganti Yerusalem menjadi kota Romawi. Jadi salah satu usahanya yang sangat dibenci orang Yahudi adalah dia mau mendirikan kuil dewa Jupiter yang disembah oleh orang Romawi di mana? Di Bait Suci. Di mana orang-orang Yahudi biasa beribadah di sana. Dan tentu ini menimbulkan masalah yang sangat besar. Kaisar ini juga tidak setuju dengan tradisi Yahudi seperti penyunatan. Dia melarang penyunatan itu. Ini menimbulkan pemberontakan dari orang Yahudi yang namanya Bar Kokhba. Yang akibatnya ratusan ribu orang mati dari kedua belah pihak pada waktu itu. Dan lebih kurang 100 kota yang ada di Israel dihancurkan. Dan beberapa ahli sejarah berkata bahwa terusirnya orang Yahudi dari tanah perjanjian, tanah Kanaan, atau diaspora Yahudi terserak-serak, itu terjadi secara masif pada masa pemerintahan Hadrian. Jadi tahun 70 Jenderal Titus pernah menghancurkan Yerusalem, banyak bangsa Israel terserak-serak, itu 19 abad yang lampau, tapi kemudian lebih masif lagi pada abad keempat, berarti sekarang berapa? 17 abad yang lampau, mereka terserak-serak karena kota-kota di Israel dihancurkan. Nah tahun 1947, persatuan bangsa-bangsa membagi tanah itu menjadi dua, Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Ingat, Palestina itu sebetulnya bukan nama bangsa, bukan nama suku. Itu adalah daerah atau wilayah. Yang tinggal di sana siapa? Arab sama Yahudi. Kalau boleh dibilang, ini itu peperangan yang tidak pernah berakhir dari keturunan Abraham. Bapaknya sama. Satu Ishak, anaknya melahirkan orang Yahudi. Satu Ismail, melahirkan orang Arab. Satu Yudaisme, satu adalah Islam. Dan itulah yang terjadi sampai pada hari ini, saudara-saudara. Nah, lalu apa yang akan terjadi? What's next? Apa yang akan terjadi? Saudara-saudara, semua peperangan kecil dan besar pada akhirnya akan membawa kita pada perang dunia ketiga di akhir zaman. Saya tidak bilang bahwa perang sekarang pasti akan meledakkan perang dunia ketiga. Kita nggak tahu waktunya kapan. Tetapi peta jalannya kita harus tahu. Bahwa menurut Alkitab, Yesaya 38 dan 39, satu kali Israel akan diserang oleh bangsa dari negeri utara. Yesaya 38 ayat 14 dan 15 menyebut tempatnya adalah Gog. Dikatakan demikian. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari mana? Utara sekali, engkau dengan banyak bangsa, berarti ada koalisi dengan bangsa-bangsa yang lain, akan menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Jadi Alkitab bilang akhir zaman Israel akan diserbu oleh bangsa dari utara. Kalau saudara tarik garis lurus, setelah Israel di atasnya ada Turki dan di atasnya itu adalah Rusia atau negara bekas Uni Soviet. Saudara-saudara, pada waktu itu bangsa-bangsa lain dari selatan akan berkongsi dengan bangsa dari utara menjepit Israel. Jadi ini perang utara dan selatan. Dan karena disebut tentang Magog, disebut tentang Gog di tanah Magog, ada yang mengistilahkannya sebagai Gog dan Magog pertama. Karena setelah kerajaan 1000 tahun, nanti saya jelaskan, akan ada perang lagi namanya persis sama, Gog dan Magog. Tapi kalau boleh dibilang sebagai
bagian yang kedua. Tetapi setelah perang utara dan selatan ini akan disusul oleh satu perang lain yang disebut sebagai perang Harmagedon. Alkitab berkata dalam Wahyu 16 ayat 12, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi kalau perang yang pertama Gog Magog itu utara dan selatan menjepit Israel. Lalu perang yang kedua Harmagedon itu antara negara-negara barat dengan negara-negara timur menjepit Israel. Dan menurut catatan Alkitab, Wahyu 9 ayat 15 dan 16. Bangsa yang datang dari timur melintasi sungai Efrat yang kering airnya jumlahnya 200 juta. Dan saya yakin bahwa China pasti akan ikut serta. Karena tidak mungkin ada negara yang bisa mengirim pasukan 200 juta kalau China tidak ikutan. Dan ini bicara tentang perang dunia ketiga. Utara, selatan, timur, dan barat. Kapan itu terjadi kita tidak tahu. Tapi Yesus pernah berkata kalau engkau mendengar kabar-kabar tentang perang, itu baru permulaan. Tetapi itu akan mengarah pada kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Nah, ada hal yang penting yang saya perlu sampaikan kepada saudara sekarang sebagai orang-orang yang percaya. Sebelum pecah perang dunia yang ketiga ini akan terjadi satu peristiwa yang disebut sebagai pengangkatan orang percaya. Dalam bahasa Inggris rapture, dalam bahasa Yunani harpazo. Orang percaya akan diangkat berjumpa dengan Tuhan di awan-awan dan bersama Yesus akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mendapatkan pahala dan mereka akan masuk dalam pesta kawin anak domba. Artinya mereka akan selamanya bersama dengan Tuhan. Nanti dalam ibadah 3 dan 4 saya akan secara khusus bicara tentang pengangkatan. Saudara bisa datang lagi atau lihat lewat YouTube. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 berkata demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang tidak diketahui oleh dunia. Gak ada di koran-koran. Tapi Alkitab ribuan tahun yang lalu sudah mencatat. Satu kali Yesus akan datang dari sorga. Dia akan sekarang di sorga. Yesus akan datang dari sorga. Belum mendarat di bumi. Dia akan ada di awan-awan, di angkasa. Lalu orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Kalau saudara punya anggota keluarga yang meninggal dalam iman kepada Kristus, nggak usah terlalu sedih. Karena apa? Waktu Yesus datang dia akan dibangkitkan. Lalu kita yang masih hidup, kalau Yesus masih ada, kalau kita masih ada pada waktu Yesus datang, kita nggak akan pernah mati, saudara. Ada satu generasi yang tidak pernah mengenal kematian, yaitu generasi yang masih hidup ketika Yesus datang. Tetapi baik orang yang dibangkitkan dan orang-orang yang masih hidup itu akan diubah tubuhnya dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Itu seperti tubuh yang dimiliki Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Tembus tembok, bisa pindah cepat, bisa makan tapi tidak harus makan. Ada banyak keistimewaan dari tubuh kemuliaan tersebut. Dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan, dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Mungkin kita akan nyanyi satu lagu lama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Sudah bisa lagunya? Gak bisa, diturunin lagi saudara-saudara. Mesti belajar dari sekarang.
Nah, Alkitab berkata pada waktu itu jika ada 2 orang di ladang, satu akan diangkat, satu akan ditinggalkan. Jika ada 2 orang memutar batu kilangan, artinya sedang kerja, yang satu akan diangkat, satu akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab engkau tidak tahu kapan hari Tuhanmu itu akan datang. Yang diangkat, rapture, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang tidak diangkat, ditinggalkan, akan masuk pada masa kesusahan besar yang dipimpin oleh seorang pemimpin dunia. Kita nggak tahu namanya siapa. Dia adalah antikristus. Kita baru nanti akan tahu bahwa ternyata antikristus itu adalah si Anu. Saya pribadi menduga, kemungkinan antikristus sudah ada di dunia sekarang. Cuma belum menyatakan diri, dia itu siapa. Dia akan memerintah 7 tahun menurut Daniel 9 ayat 27. Tetapi 3,5 tahun pertama dia agak lunak. Dia mengizinkan orang Israel membangun kembali bait suci di Yerusalem. Tapi 3,5 tahun berikutnya adalah masa kesusahan besar. Orang yang tidak mau menyembah antikristus sebagai Allah akan ditindas luar biasa. Dan semua orang akan mendapatkan cap 666. Kalau tidak mereka akan dibinasakan. Tapi Alkitab bilang orang yang dapat cap 666. Pengikut Kristus tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan masuk ke dalam lautan api di neraka. Yang ikut antikris masuk neraka, dihukum Tuhan. Yang enggak dibunuh sama antikris. Pilih mana? Pilih diangkat saja ya saudara sekalian. Haleluya. Nah, jadi kalau Yesus datang, terjadi pengangkatan orang yang percaya. Lalu antikristus akan memerintah selama 7 tahun. Nah, peperangan-peperangan besar yang tadi dicatat dalam Alkitab akan muncul pada zaman tersebut. Nah, saudara-saudara, di akhir perang Harmagedon ada sebuah peristiwa luar biasa. Yesus Kristus akan datang ke bumi, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Nah, jadi kedatangan Tuhan itu 2 tahap. Nanti dalam ibadah 3-4 saya akan jelaskan. Pertama dia datang hanya di awan-awan, kita dijemput dan kita akan berjumpa dengan Tuhan di sana. Tapi setelah kurun waktu kemudian, Alkitab berkata Yesus akan datang dengan orang-orang kudusnya, dengan para saleh-salehnya. Yaitu orang yang sudah diangkat kemudian turun lagi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan milenium, di mana iblis akan diikat di jurang maut, sehingga tidak bisa mengganggu manusia pada waktu itu. Namun di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilepaskan sesaat saja dan menyesatkan orang-orang banyak. Maka muncullah perang yang disebut perang Gog dan Magog. Saya sebut sebagai perang Gog dan Magog 2. Karena yang pertama itu adalah bangsa Rusia dan sekutunya yang datang dari utara. Yang ini adalah tentara atau orang-orang yang dipimpin langsung oleh Lucifer yang kemudian akan dihukum oleh Tuhan masuk ke lautan api, ke dalam neraka. Dan setelah itu iblis dicampakkan ke dalam neraka, akan ada penghakiman yang terakhir. Tahta putih yang besar, itu nama penghakiman terakhir. Wahyu 20 ayat 11-15 mencatat itu. Dan pada saat itu langit dan bumi ini akan lenyap. Itulah yang disebut sebagai kiamat. Jadi kiamat baru akan terjadi setelah Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi yang ibu kotanya Yerusalem di Palestina. Setelah masa 1000 tahun baru kemudian iblis dihukum, lalu langit dan bumi ini akan lenyap. Coba kita baca sekarang 2 Petrus 3 ayat 10-13. Lenyapnya oleh apa? 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api
dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi binasanya karena apa? Api. Tuhan pernah menghukum dunia pada zaman Nuh dengan air bah yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak akan melakukan itu lagi. Tuhan akan menghukum dunia ini dengan api. Langit dan bumi akan lenyap. Ayat 13 baca bersama. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi setelah langit sekarang dan bumi yang sekarang itu lenyap, Tuhan akan menciptakan lagi langit yang baru, bumi yang baru, di mana tidak ada dosa, di mana tidak ada iblis yang bisa merusaknya. Nah saudara-saudara, setelah langit dan bumi hancur yang lama, kemudian pengadilan terakhir dilakukan, Alkitab dengan jelas berkata, orang yang namanya tidak tercatat di kitab kehidupan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Bagaimana caranya supaya nama kita bisa dicatat dalam kitab kehidupan? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, aku baru ngerti engkau mau segera datang. Dan aku tahu aku tidak bisa melepaskan diriku dari penghukuman. Kecuali aku bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan namaku dicatat bukan di Alkitab, tapi dalam buku kehidupan. Nanti para malaikat akan membacanya, membukanya. Dia akan panggil orang satu-satu. Dilihat namanya. Ada dalam buku kehidupan? Tidak ada, neraka. Ada dalam buku kehidupan? Tidak ada, neraka. Hanya orang yang namanya dicatat dalam buku kehidupan yang akan masuk surga. Saya pernah dengar kesaksian sekian tahun yang lalu. Di sebuah desa di Jawa Timur, ada seorang pemuka agama yang lain, itu meninggal saudara. Nah orang berduyun-duyun datang untuk memberikan belasungkawa kepada keluarganya. Tiba-tiba mereka terkejut karena mayatnya goyang lagi. Kaget semua orang, banyak yang lari terbirit-birit saudara-saudara. Lalu akhirnya dibangunkan. Rupanya mati suri lah istilah sekarang. Lalu keluarganya tanya, kenapa? Gimana? Wah mereka kaget, sedih, campur bahagia saudara. Lalu orang ini bilang, kitab kehidupan, kitab kehidupan. Lalu keluarganya bingung, apa yang dimaksudkan kitab kehidupan? Dan orang ini bilang, saya tadi ketemu dengan malaikat dan semua yang gak masuk di kitab kehidupan itu masuk neraka. Saya belum yakin nama saya ada kitab kehidupan atau tidak. Orang-orang bingung kitab kehidupan apa. Dipanggil pemuka agamanya gak ada yang bisa jelaskan. Untuk di dekat itu ada seorang pendeta dan dia membacakan kitab suci. Dan bicara tentang kitab kehidupan. Itu ada dicatat di dalam Alkitab kita ini. Dan bagaimana supaya orang bisa selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Hari itu juga seluruh keluarga dan banyak orang di sana mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ada kesempatan untuk kita mengalami keselamatan. Supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, kita tidak masuk neraka. Dan kemudian Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Inilah kerajaan Allah yang kekal sampai selamanya. Akan ada perang Gog Magog, perang Harmagedon, Yesus akan datang, orang percaya diangkat dalam kemuliaan, Antikris memerintah 7 tahun, Yesus datang kembali, Antikris dimasukkan dalam neraka, kerajaan 1000 tahun di bumi, bukan di sorga. Kerajaan 1000 tahun di bumi, ibu kotanya Israel. Yesus yang akan memerintah seluruh dunia pada waktu itu. Masih akan ada bangsa-bangsa. Tapi pusat pemerintahan ada di tangan Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Dan baru kemudian setelah kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun akan dilanjutkan dengan kerajaan Allah yang kekal sampai selamanya. Yang menurut istilah Alkitab disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Mungkin bagi beberapa orang merasa bingung dengan apa yang saya jelaskan. Tapi saya mau katakan kita tidak hanya perlu khotbah yang praktis, mengasihi, mengampuni, bersukacita. Tapi karena kita sudah ada di akhir zaman, kita juga mesti ngerti
peta zaman. Apa yang Tuhan akan kerjakan pada akhir zaman. Yang penting, ngerti nggak ngerti, saudara perlu tahu. Engkau nggak percaya Yesus, masuk neraka. Engkau bertobat, percaya kepada Yesus. Hidup yang kekal, sorga Tuhan akan berikan kepada kita yang percaya. Jadi konklusinya, apa respon kita? Apa yang kita harus lakukan? Pertama, saudaraku, bertobatlah dari dosa. Waktunya tidak lama lagi, Tuhan akan segera datang. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat yang mengampuni dosa kita. Karena dia telah mati di kayu salib, bukan karena dosanya, tapi untuk menanggung dosa saya dan saudara. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, hiduplah dalam doa, dalam pujian penyembahan, dalam firman Tuhan. Hidup saleh, layani Tuhan, beritakan Injil. Biar iman saudara makin bertumbuh di tengah dunia yang penuh dengan goncangan ini. Tergabunglah juga di dalam komunitas sel. Di gereja kita disebut sebagai BCOM, Battle Community. Supaya saudara punya teman-teman di mana kita bisa sharing firman Tuhan. Di BCOM saudara bisa tanya, tadi hari Minggu khotbah tentang itu gimana ya? Ada yang bisa jelasin lagi nggak ke saya? Dan kita bisa diskusikan. Kalau kita tidak punya teman seiman yang bisa sama-sama rindu menggali firman, kepada siapa kita bertanya? Saudara, saya berdoa supaya waktu yang sisa kita gunakan untuk bertobat, percaya kepada Yesus, hidup dalam doa, pujian, penyembahan, hidup dalam pembacaan firman, hidup saleh, hidup kudus dan benar, melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan kita bisa berkata, Maranatha, ya Tuhan, datanglah dengan segera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.